Inayat. Sekarang kita ke awal bab muamalat, yaitu bab bai'. Al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Itu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, membalas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi balas sesuatu dengan sesuatu. Ini namanya bai' secara bahasa. Itu tidak khusus apapun itu. Jadi pokoknya membalas sesuatu dengan sesuatu lain. Ada orang jotos juga, ini baik juga ini ya, itu muqabalatu syai'in bi syai'in ya. Tendang juga, ini baik itu ya, pokok semua muqabalah, membalas sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini baik secara syarak. Arti baik secara syarak, akdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Ini untuk tarif-tarif saya biasa untuk saya tulis biar langsung paham. Ini akad bai'. Akad tukar menukar. Tukar menukar maliyah. Tukar menukar mal. Mal ditukar mal. Ya, enggak pokok tukar menukar. Muawadhah yang maliyah, yang bersifat harta benda. Tukar menukar mal dengan mal. Faedahnya bai' menyebabkan kepemilikan terhadap suatu benda atau kepemilikan terhadap manfaat tapi untuk selama-lamanya. Memiliki bendanya atau memiliki manfaat dari benda untuk selama-lamanya. Jadi pertama bai' itu akad. Bai' itu akad. Akad itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ijab dan qabul. Jadi harus ada ucapan. Tidak cukup ngambil gorengan, masukkan uang, cemplung. Ya. Akad itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang muktamad, harus ada ijab dan qabul, harus ada ucapan. Saya beli kitab ini dengan harga 100.000. Oh iya, saya jual dengan harga tersebut. Ya, qabil itu dan seterusnya. Nah itu jadi harus ada ijab qabul, kayak akad nikah itu loh. Apa bisa akad nikah anaknya dikasihkan, kemudian yang laki-laki ngasihkan mahar gitu, enggak pakai ngomong-ngomongan? Bisa? Enggak bisa kan, harus ada ijab qabul. Baik juga gitu. Dan semua akad dalam mazhab Syafi'i itu pakai ijab dan qabul. Itu pakai sigat ijab dan qabul. Jadi bai' itu akad. Akad itu kesepakatan antara dua orang. Akad tukar menukar. Jadi akad itu ada muawadhah, ada yang tabarruk. Kalau muawadhah tukar menukar, antum ngasih sesuatu dan menerima sesuatu. Mengeluarkan dan mendapatkan, ya, mengeluarkan uang dapat barang, mengeluarkan barang dapat uang. Ini namanya muawadhah. Ada bukan muawadhah, namanya tabarruk, seperti hibah. Hibah itu antum ngasih, nerima apa? Ada yang diterima? Apa? Hibah, sedekah. Antum ngasih, nerima apa? Tidak nerima apa-apa. Ini namanya tabarruk. Wakaf itu tabarruk, ya. Wakaf, wasiat, hibah, sedekah, hadiah, ini semuanya tabarruk. Ada muawadhah, ya. Ada muawadhah, tukar menukar. Itu. Baik, ini kategori muawadhah, tukar menukar. Nah, karena tukar menukar, ya di sini ladangnya untuk orang mencari keuntungan, tapi dengan cara yang benar, ya. Tapi kalau tabarruk jangan mencari keuntungan di situ. Tabarruk kok nyari untung? Di mana tabarruk itu apa? Melakukan sesuatu karena Allah, berharap balasan dari Allah, jangan mencari keuntungan dari tabarruk. Gitu. Nah, ada akad itu untuk mencari keuntungan, ada akad itu untuk membantu orang lain. Kayak akad hutang, itu akad untuk membantu orang yang sedang kesulitan. Jangan akad hutang nyari keuntungan. Tak utangi 1 juta tapi bayar 1.500 lah. Ini menyalahgunakan akad. Akad hutang itu untuk membantu orang kesulitan, bukan memanfaatkan orang kesulitan. Itu beda kalau bai' lah, ini tepatnya mencari keuntungan, muawadhah, tukar menukar, pinter-pinteran, ya, tapi dengan cara yang jujur.
Akad muawadhah. Jadi akad tukar menukar. Tidak pokok tukar menukar apa saja. Akad muawadhah yang maliyah itu, maliyah. Artinya nisbat kepada mal, harta. Tukar menukar harta. Harta ditukar dengan harta. Sesuatu itu untuk disebut harta harus manfaat dan harus suci. Tidak yang semua manfaat itu harta. Itu. Tidak yang semua yang suci itu harta. Untuk bisa disebut harta harus bernilai. Ya. Itu. Harus apa? Suci. Harus manfaat. Harus manfaat. Sesuatu yang enggak ada manfaatnya enggak disebut harta. Sesuatu enggak ada manfaatnya enggak disebut harta walaupun suci. Kecoa enggak manfaat, bukan harta. Kenapa enggak manfaat? Suci apa enggak kecoa? Suci, bangkainya yang najis ya. Kalau kecoa hidup suci, bangkainya yang najis. Kecoa bukan harta. Kenapa? Enggak manfaat. Itu. Kotoran sapi, manfaat apa enggak? Manfaat untuk pupuk ya. Apa suci? Enggak. Maka bukan harta juga. Ya. Muawadhah itu khusus akad tukar menukar harta dengan harta. Jadi kotoran sapi tidak bisa dijual. Kotoran sapi tidak bisa dijual. Kenapa? Tidak sesuai dengan akad bai. Jual beli itu dalam syarak itu akad tukar menukar harta. Harta dengan harta. Kotoran sapi dibeli dengan uang, bukan akad bai, tidak sah. Uangnya harta, kotoran sapinya bukan harta. Kenapa? Najis. Bangkai ayam mungkin manfaat oleh orang, sebagian bangkai ayam dikasihkan untuk makanan ternak, untuk makanan lili misalnya ya. Untuk makanan lili, sebagian orang itu ternak lili, makanannya beli bangkai ayam. Itu. Apa sah jual belinya? Enggak, karena bangkai ini najis. Bangkai itu najis. Jadi bukan bai. Lo terus ya apa nanti dulu? Ya apa itu nanti dulu. Antum faham takrif aja dulu. Biasakan begitu. Jangan langsung kepingin luas semuanya kepingin tahu. Fahami dulu takrif ya. Itu. Akad tukar menukar harta. Harta dengan harta. Faedahnya bai itu imma tufidu milka ainin. Faedah itu apa muawadhah tadi itu memberikan faedah kepemilikan benda. HP ini asalnya milik orang. Saya beli, saya akad bai, saya bayar uang, dapat HP. Ain ini ain namanya benda. Asalnya miliknya orang. Gara-gara akad bai milik saya. Berfaedah apa bai? Milka ainin, kepemilikan terhadap suatu benda. Jadi kalau ingin memiliki suatu benda, syariat itu memberikan solusi. Iman tuh bikin sendiri atau beli. Apa harus itu? Ndak, au manfaatin, atau menyebabkan kepemilikan terhadap manfaatnya saja. Manfaat untuk selama-lamanya. Manfaat untuk selama-lamanya, bukan manfaat untuk sementara. Kalau manfaat untuk sementara itu caranya dengan sewa. Saya ndak punya mobil, kepingin memiliki manfaat mobil, kepingin naik mobil, ya akad sewa, disewa sehari, seminggu. Ketika saya nyewa, memiliki benda mobilnya apa manfaatnya saja? Manfaatnya bukan bendanya milik orangnya. Itu fisik mobilnya itu milik pemilik aslinya. Saya hanya memiliki manfaat untuk menggunakan mobil sesuai akadnya. Akadnya sehari ya sehari, akadnya seminggu ya seminggu dan seterusnya. Itu kalau ijarah dibatasi. Kalau bai enggak selama-lamanya. Itu berfaedah memindah kepemilikan suatu manfaat alat takbid untuk selama-lamanya. Udah, kita urut lagi dari depan. Jadi kalau dalam bab muamalat biasakan itu takrif betul-betul difahami secara detail. Nah, karena masalah-masalah setelahnya itu bercabang dari takrif itu ya. Itu, bercabang dari takrif. Kita urut. Jadi yang namanya bai itu akdun, akad, kesepakatan, ada ijab qabul. Catatan kaki di bawah, kharaja bihi al mu'athah, ini mengeluarkan mu'athah.
fa innaha la yanakidu biha bil mu'atta bai'un syar'i al madhab. Mu'atta itu tidak bisa menyebabkan bai' menjadi sah. Bai' itu harus dengan ijab qabul, dengan akad. Mu'atta itu bukan akad. Mu'atta itu apa? Itu saling ngambil, antum ngambil barang naruh uang. Ya, ambil gorengan, makan, habis itu taruh uang. Ma'ruf, harganya sudah ma'ruf. Ketahuan harganya ya. Ini gorengan ini 1.000, 2.000. Antum ambil, ya orangnya diem aja, diem-dieman ya. Antum naruh uang 2.000, fulusnya diambil. Ya. Nah, ini namanya mu'attah ini. Namanya mu'attah. Ya, sekarang muamalah kita hampir semuanya mu'attah, enggak ada yang sah. Itu dalam mazhab Syafi'i pakai sighah. Harus pakai sighah ijab qabul, dan sighah ijab qabul ini ada syaratnya nanti 13 syarat. Kita biasanya kalau jual beli enggak pakai sighah atau pakai sighah tapi ya enggak memenuhi syarat, ya sama aja ujungnya seperti mu'attah. Kayak di sebagian toko ya, saya jual apa? Ya, saya jual gitu kan ya. Dibungkus, dibawa ke kasir, ketual totalnya 100.000. Antum bayar. Saya jual ya. Enggak, saya enggak beli. Ya kan, ada kan kayak gitu kan ya. Saya jual. Jual apa? Ini sighah tapi enggak memenuhi syarat. Nanti ada syarat-syaratnya enggak terpenuhi itu. Itu sama aja, lebih baik diem aja udah. Ngomong saya jual itu enggak ada faedahnya itu. Enggak ada faedahnya, cuma ciri khas salah satu toko gitu aja. Kalau enggak, biar enggak mu'attah, tetap sama aja seperti mu'attah itu ya. Kenapa? Enggak memenuhi syarat. Nah, akad yang setiap hari kita lakukan, antum beli, pernah ngomong ke toko itu minta misalnya apa, gula. Saya beli gula ini dengan harga 13.000 dibayar tunai. Qabil tu nikah. Itu pernah melakukan kayak gitu? Enggak pernah. Malah antum kalau praktekan itu ditertawakan mungkin ya. Itu ditertawakan mungkin. Pernah ada salah satu sahib teman itu datang ke pasar mempraktekkan kayak gitu. Mempraktekkan kayak gitu. Saya beli barang ini dengan harga sekian. Dia ngomongnya apa? Ya akhi, ente bukan sedang main sinetron kan? Itu tidak sedang main sinetron kan ya? itu di Hadramut itu ya. Ya akhi, anta lasta fi sinema. Itu bukan sedang main film gitu. Dikira kayak gitu. Nah, jadi mu'attah ya apa hukumnya ini? Fa innaha la yanaqid, tidak sah. Biha bil mu'attah bai'un syar'i. Tidak sah bai' syar'i dengan cara mu'attah. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Tapi tidak pernah kita praktekkan. Hatta kita yang ngaku madhab Syafi'i. Loh terus ya apa, berarti tidak sah terus itu? Kalau melakukan muamalah yang nggak sah, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Lah ini waqtaron Nawawiyu in iqadahu biha bil mu'attah fi kulli ma ya'udduhun nasu bai'an. Itu. Kata Imam Nawawi, bai' itu sah dengan cara mu'attah. Tapi untuk barang-barang yang biasanya itu dilakukan dengan mu'attah, fi kulli ma ya'udduhun nasu bai'an. Pokok yang menjadi adatnya masyarakat baik menggunakan mu'attah ya sudah cukup sudah. Pokok kalau adatnya pakai mu'attah ya berarti sah. Kalau adatnya tidak pakai mu'attah ya tidak sah. Zaman dulu itu ada barang-barang itu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele atau hatta yang mahal, ada barang-barang yang menjadi adat masyarakat. Ini kalau jual beli barang ini cukup mu'attah. Ada barang lain tidak cukup mu'attah, perlu ijab seperti jual beli tanah itu. Hewan, jual beli hewan itu zaman dulu seperti itu. Zaman dulu begitu. Kalau jual beli hewan itu tidak biasa pakai mu'attah, pakai sighah. Jual beli tanah itu tidak biasa pakai mu'attah, tapi pakai sighah. Lah barang-barang yang nggak biasa dijual pakai mu'attah, yang nggak boleh pakai mu'attah. Kalau yang biasa pakai mu'attah, ya maka sah pakai mu'attah. Ini pendapatnya Imam Nawawi seperti itu, membedakan. Ya, membedakan. Ada sebagian ulama yang memutlakkan barang apa saja boleh pakai mu'attah. Boleh pakai mu'attah. Ada sebagian lagi
ulama mengkhususkan barang remeh-remeh yang murah-murah itu boleh pakai muwatta. Kalau barang berharga yang mahal itu tidak boleh pakai muwatta. Yang jelas banyak sekali khilaf dalam masalah muwatta. Penyebab khilaf ini apa sih? Gini loh, karena berangkat dari innamal bai'u an taradin. Jual beli itu hanya sah kalau didasari tarodi, saling ridho. Pembeli ridho, penjual ridho. Ridho itu tepatnya di mana? Di hati kan ya. Samar apa enggak? Samar, hatta pakai kaca pembesar gak kelihatannya. Nah itu. Jadi ridho itu berangkat dari dalil itu innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus didasari saling ridho dari kedua belah pihak. Ridho ini sesuatu yang samar. Karena samar harus ada sesuatu yang kuat menunjukkan adanya ridho. Imam Syafi'i memahami, madhab Syafi'i memahami yang mutamad, sesuatu yang kuat menunjukkan adanya ridho hanya ucapan, yaitu ijab dan qabul. Itu saja. Yang lain mungkin menunjukkan ridho, senyum, diem aja, barangnya diambil kasih fulus diem aja, menunjukkan ridho apa enggak? Menunjukkan mungkin ya, tapi lemah. Itu. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian ya, innamal bai'u antaradin, awalnya dari situ. Jual beli itu hanya sah jika didasari saling ridho. Ridho itu samar, maka harus ada sesuatu yang kuat menunjukkan adanya ridho. Yang kuat hanya ucapan, ijab dan qabul. Makanya harus pakai ijab dan qabul. Tanpa ijab dan qabul tidak cukup. Tidak cukup. Ini apa? Imam Syafi'i. Sebagian yang lain ya ndak, ridho itu ndak apa, yang menunjukkan ridho itu ndak harus ucapan. Banyak orang ridho tanpa harus ngomong itu. Hatta ngomong juga bisa jadi ngomong tok, tapi sebenarnya hatinya nggak ridho. Sebagaimana ucapan menunjukkan ridho, begitu juga orang itu senyum, korina, ya diemnya orang ini itu udah cukup. Atau pakai isyarah, pakai apa saja, itu apapun yang menunjukkan ridho ya sudah. Berangkatnya kan dari innamal bai'u an taradin, ya apapun yang menunjukkan ridho, ya sudah cukup. Lah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat jual beli sesuatu dengan cara mu'ato, maka mu'ato menunjukkan ridho apa enggak? Menunjukkan ridho apa enggak? Menunjukkan ridho. Ya kayak antum tiap hari ke toko itu, ke toko ngambil barang kemudian dibawa ke kasir, tit itu, kemudian bilang totalnya 100.000, antum ngasih uang 100.000 tanpa ngomong ya, kasih uang 100.000, ridho enggak antum ngasih ini? Kemudian orangnya ngasih barang itu diwadahi kresek dikasihkan ke antum, ridho enggak orangnya itu? Ridho, seneng, malah kepingin antum tiap hari ke situ. Ya sudah, intinya kan ridho, ini ridho, ya sudah cukup. Nah, berangkat dari situ ya, berangkat dari situ. Ala kulli hal mu'atta ini banyak khilafnya. Ada yang mengatakan kayak Imam Nawawi tadi, dipilah-pilah. Barang yang biasa diakad dengan mu'atta maka boleh mu'atta. Yang nggak biasa dengan mu'atta nggak boleh pakai mu'atta. Ada yang mengkhususkan barang remeh-remeh, yang murah-murah, yang mahal nggak boleh pakai mu'atta. Ada yang mengumumkan semua barang sah diakad dengan cara mu'atta. Pokok intinya ridho. Ada yang lain namanya istijrar. Istijrar ini batil, nggak sah istijrar. Istijrar ini apa? Ngambil barang tiap hari, ngambil barang catatan totalan belakang itu nggak tahu harganya. Kalau mu'atta tahu harganya, ya. Kalau mu'atta antum tahu harganya apa enggak? Tahu. Ini gorengan 2.000, antum bayar. Tahu sudah. Cuma nggak pakai ijab qabul. Tapi ketika ngambil tahu harganya. Nah, ada istijrar, ini antum tidak tahu harganya barang. Setiap hari pokok ngambil, tidak tahu harganya total ya. Nanti akhir bulan totalan. Ini namanya istijrar, ini batil ini. Wa amal istijrar min bayya. Istijrar dari penjual. Apa itu istijrar? Wa huwa akhdhu syai'an fa syai'an. Ngambil barang sedikit demi sedikit, tiap hari ngambil gula, ngambil beras, ngambil bumbu, ngambil ini, ngambil itu. Min ghairi takdirin disaman kullamarrah, tanpa ada penentuan harga setiap kali ngambil. Kalau mu'atta kan ada penentuan harga ya, dicatat kalau ngambil harga dulu, netapkan harga dulu tidak apa-apa. Jadi tiap hari ke toko ngambil gula, beras, ini, ayo tolong total berapa ini? Oh 100.000, ya wis catat.
Enggak apa-apa, ini mau apa ini ya. Setiap hari ngambil gula berapa? 15.000, catat. Besok ngambil lagi beras berapa? 25.000, catat. Besok lagi ngambil apa? Berapa? 30.000, catat. Enggak apa-apa, ini mau atau cuman bayarnya totalan belakang. Tapi setiap ngambil tahu harganya. Istijror ini enggak tahu harganya. Ngambil, enggak tahu wis. Enggak tahu di belakang nanti berapa habisnya. Belakang habisnya totalnya berapa? Sekian. Nah, ini namanya istijror. Ya apa hukumnya? Fabatilun qat'an. Batal ini. Qat'an. Ya termasuk antum pergi ke warung prasmanan ngambil enggak tahu harganya berapa. Totalan belakang. Habis itu kena berapa? 500.000. Ribut akhirnya. Ketika ribut bertengkar, yang salah siapa? Sama salahnya. Ngapain ndak menerapkan syariat? Coba terapkan syariat. Itu. Ndak apa warung prasmanan ini? Ini berapa ini, Bu? Oh, sekian, ambil. Ini berapa? Ini berapa? Tanya dulu. Enak sudah. Jadi ketika antum ngambil, makan sudah harganya. Jangan biasakan makan ndak tahu harganya. Batil itu ya. Batal qat'an, tidak ada khilaf itu, tidak ada mu'atoan itu, bukan mu'ato itu. Mu'ato itu tidak ada ijab kabul tapi tahu harganya. Paham ya? Nah kalau tidak tahu harganya namanya istijror. Kayak tuh ke warung itu loh. Moro-moro pesen. Itu nasi bebek penyet. Ini tidak tahu. Habis itu makan berapa? 70.000. Loh, kok 70.000? Iya. Ribut akhirnya bertengkar. Di mana-mana ya ayam penyet ya 20.000 misalnya, 25.000. Atau kalau yang minyak second itu 15.000 ya. Nah, itu seperti ini. Enggak, di sini 70.000, ribut akhirnya. Salah sendiri. Kenapa enggak pakai syariat? Jadi jangan ribut gara-gara, jangan nyalakan siapa-siapa kalau ribut gara-gara melanggar syariat. Tanya dulu, apa susah nanya-nanya? Datang ke warung, mau makan apa? Ayam goreng berapa? Ayam bakar berapa? Sekian, ya pesen itu. Tahu antum makan tenang, tidak kepikiran harga. Soalnya sebagian daerah begitu, sebagian daerah itu terkenal bikin harga itu ngawur. Itu sebagian daerah ada kayak gitu itu, bikin harga itu ngawur. Seenaknya penjual. Ya antum salah juga, ngapain beli tidak nanya harga? Apa susahnya nanya harga, apa susahnya? Ya, tanya dulu ini berapa, udah. Dibilang nyocot terserah, yang penting aman. Terserah ini ngomong nyocot atau apa, yang jelas aman. Itu. Hatta ke warung prasmanan gitu, mau ngambil, jangan ngambil gitu aja, istijror itu tidak tahu harganya, totalan belakang. Sayurnya ini harganya berapa, di sini berapa, tidak tahu. Tanya dulu, ini berapa, sudah ambil. Atau kalau nasi pakai sayur ini, pakai lauk ini berapa harganya? Oh sekian, ya sudah, yang itu. Enak kalau kayak gitu. Atau langsung dibayar, enak sudah selesai langsung pulang ya. Itu jangan biasakan makan tanpa tahu harganya. Kecuali kalau orangnya sudah ngasih kayak apa rumah makan yang agak bagus itu sudah ada daftar harganya lah, kayak gitu lebih bagus itu. Biasanya warung-warung yang nggak terlalu bagus itu nggak ada daftar harganya, pokoknya ngambil habis itu bayarnya mahal ya. Ini tidak benar ini. Imma antum tanya dulu atau ke warung yang ada daftar harganya, aman kayak gitu. Antum bisa ngira-ngira sendiri kan sudah ada daftar harganya di situ. Ini sekian, enak. Antum tidak gitu. Jadi hindari muamalah kayak gitu, nanti ribut. Nah, jadi yang dikatakan istijror itu tadi apa ukurannya? Min ghairi takdirin litsaman kullamar marro. Jadi setiap kali pengambilan tanpa ada penetapan harga, penentuan harga. Fa in qudira kadzalik, kalau ditetapkan, qudira ditetapkan. Kalau samannya ditetapkan, kadzalik. Ya contohnya kata ngambil sedikit tapi selalu ada penetapan harga. Au kana miqdaruhu makluman lil akiden bi'tibaril ada, atau sudah maklum sesuai adat yang namanya gorengan ini 2.000 tiap hari ngambil. Setiap hari ngambil 2 gorengan. Akhir bulan totalan ya otomatis kalau tiap hari 2 gorengan
2000-an, 4000 kan per hari, ya tinggal total 30 hari berapa, maklum sudah. Jadi nggak ditetapkan harganya, tapi sudah maklum sesuai adat. Itu. Aukana miqdaru makluman lil akidan bi'tibaril ata fi bai'i misli. Dalam jual beli itu sudah maklum. Wa kana bil aqdi, enggak pakai akad, artinya enggak pakai ijab qabul. Fa fihi khilaful mu'atta. Berlaku khilaf mu'atta. Kalau istijarah tadi enggak berlaku khilaf mu'atta, makanya kata Imam Ghazali batilun qat'an ay bila khilaf. Qat'an itu tambah khilaf. Jadi istilah qat'an itu bila khilaf maksudnya. Kalau istijarah itu batil tambah khilaf kata Imam Ghazali. Kalau mu'atta masih ada khilaf. Itu. Kemudian waya jiri khilafuha khilaful mu'atta fi sa'iril uqud al-maliyah. Khilafnya mu'atta itu tidak hanya berlaku dalam bab dalam semua akad yang berkaitan dengan harta benda, kal ijarah, sewa, warrohun, kadai, wal hibah. Dalam semua akad maliyah berlaku khilaf mu'atta, tidak khusus dalam bab sewa menyewa juga bisa ada khilaf mu'atta, hibah juga ada khilaf mu'atta dan seterusnya. Udah balik ke tarif. Jadi itu adalah akad yang muawadhah, ada tukar menukar, catatan kaki di bawah kharaja biha al-hibah, ini mengeluarkan hibah. Hibah itu bukan muawadhah tapi tabarru. Antum ngasih tidak dapat apa-apa ya, dapat pahala dari Allah, tidak dapat imbalan dari makhluk itu. Jadi ini hibah, bukan muawadhah, bukan berarti itu harus muawadhah itu. Kemudian maliyah yang bersifat harta benda, itu yang bersifat harta benda. Kalau tukar menukar bukan harta benda sama sekali, ya bukan contohnya kharaja bi nikah, mengeluarkan nikah. Nikah ini tukar menukar. Apa? Mahar, harta kan ya? Harta. Ditukar dengan apa? Buduknya perempuan ya, buduk. Harta apa bukan itu? Bukan. Maka bukan akad nikah tidak bisa disebut karena bukan mal ya. Atau itu tadi kotoran sapi, bukan mal kan karena najis. Tidak bisa jual beli. Tidak bisa jual. Ya apa caranya? Nanti di syaratnya mabek kita bahas itu nanti insyaallah. Sekarang kita fokus pemahaman kepada takrif saja. Itu. Tufidu milka ainin. Itu tufidu milka ainin, bermanfaat, memberikan kepemilikan benda. Itu. Jadi bisa menyebabkan antum memiliki sebuah benda. Itu kayak HP ini. Asalnya milik orang menjadi milik anak gara-gara bendanya ya, fisiknya. Apa harus fisiknya? Au manfaatin alat takbid, atau manfaat tapi yang selama-lamanya. Mengeluarkan ijarah. Ijarah itu sewa menyewa, itu menyebabkan kepemilikan manfaat. Cuma sementara. Ada itu menyebabkan kepemilikan manfaat tapi selama-lama. Contohnya kayak apa? Itu kama fi bai'i hakil mamar wa wad'il akhshab 'alal jidar. Itu wa hakil bina 'alas satah. Jual beli itu aslinya yang ini, yang tufidu milka ainin. Jual beli itu jual beli bendanya, fisiknya. Kalau manfaatnya itu namanya sewa. Cuman ya itu tadi sewa itu sementara. Apa bisa manfaat dimiliki selama-lamanya? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara Cuman bai'ul manfaah itu terkhusus pada 3 perkara yang disebutkan di sini. Jadi jual beli itu ya benda, fisiknya. Jual beli manfaat ada bai'ul manfaat namanya. Yang asli itu bai'ul ain, jual beli benda. Kalau bai'ul manfaat, jual beli manfaat khusus hanya 3 contoh yang disebutkan musannaf itu di catatan kaki. Apa? Bai'i hakil mamar, jual beli hak untuk lewat. Jual beli hak untuk lewat. Contohnya begini. Antum punya tanah di sini. Di sini punya tanah. Jalan raya di sini. Ini semuanya di sekelilingnya ini tanah milik orang. Antum kalau mau ke jalan raya gimana? Naik helikopter. Melewati tanah orang tanpa izin gosok. Pinjam tidak boleh. Awas, nginjek tanah anak tak kutuk jadi kambing ini. Pas
tetangga bakhil ini ya, tetangga apa? Bakhil. Hati-hati kalau punya orang ketemu orang bakhil dikasih makan jangan dimakan. Itu jadi penyakit ya. Ta'amul bakhil da, wa ta'amul karim dawa. Kalau pas ada acara dikasih makan, orangnya dermawan. Dermawan beneran, minal qalb, bukan pencitraan. Itu. Bukan haya. Itu obat itu, untuk makan aja jadi obat itu. Diniati syifa sudah, obat dari segala penyakit itu. Kalau makanan dari orang dermawan, kalau orang bakhil hati-hati, dikasih berkat bawa pulang kasihkan kucing aja ya. Jangan untuk makan jadi penyakit itu nanti ya. Itu kalau orang bakhil ya. Itu itu penyakit. Apalagi ghani bakhil. Oh, tambah itu penyakit double-double itu ya. Itu penyakit macam-macam itu. Ghani bakhil. Itu. Ghani bakhil, hati-hati kalau ada acara dikasih berkat. Udah. Jangan dimakan. Kasihkan ikan, kasihkan kambing atau apa, kasihkan ayam, kasihkan kucing gitu. Jadi penyakit nanti. Udah. Ini ada orang punya tanah di sini. Tanahnya A ini. Kecil ini sepeta ini. Ini jalan raya syarek. Ini dikelilingi tanahnya orang. Enggak ada jalan umum, enggak ada. Enggak ada jalan umum. Nah, maka kalau dia keluar repot, imam pakai helikopter, terbang semua gentengnya orang itu. Ya. Pakai helikopter. Lewat sini gratis tidak boleh. Awas, jangan nginjak tanah, tidak halal. Tak tuntut sampai 7 turunan ini. Misalnya ya. sewa resiko, nyewa sebulan. Habis itu kalau tidak mau diperpanjang, tidak nemu jalan lagi antum. Ya, tidak nemu jalan lagi. Ya asal pindah kok betah loh punya tetangga kayak gitu ya, pindah beli tanah lainnya itu jualan guys. Nggak laku. Orang ini suruh beli tidak mau ya, repot ini ya. Ada solusi apa? Syariat memberikan solusi, bisa jual beli. Wes, tanah ente ini tanah yang khusus dari pintu anak ke sini ke jalan raya ini. Tak beli, enggak jual tanah. Iya, anak enggak beli tanahnya. Beli manfaat biar anak bisa lewat. Tanahnya tetap milik ente. Tanahnya fisiknya milik ente, sertifikatnya tetap milik ente. Anak cuma beli hak guna. Beli hak untuk menggunakan. Wes, ini seukuran ini, jalan seukuran ini sampai ke jalan raya ini tak beli hak untuk menggunakan saja. Tanahnya tetap milik ente, fisiknya milik ente. Anak cuma beli hak untuk menggunakan tanah sebagai jalan lewat gitu aja. Menuju keluar masuk dari rumah ke jalan raya. Ini namanya bai'u hakil mamar. Ini ketika dibeli tanahnya tetap milik orang ini, tetap milik bae. Pembeli hanya punya hak untuk lewat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Alat takbid. Kalau sewa, ya kalau habis masa sewanya ya habis, tidak boleh gunakan lagi. Tapi kalau pakai akad selama-lamanya alat takbid. Dan pemilik tanah masih boleh memanfaatkan tanahnya, tapi dengan pemanfaatan yang tidak mengganggu jalan, tidak mengganggu. Ini untuk keluar masuk. Tanami sengon ya tidak boleh. Ya apa? Dibuat jalan tanami sengon di tengah gitu, tidak bisa dipakai ya, tidak boleh. Itu. Untuk yang lain terserah. Terserah. Misalnya mau melewatkan pipa di dalamnya misalnya. Jadi pemilik tanah ini mau nanam pipa di dalam, kan tidak mengganggu jalan lewat kan ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dibuat sawah di atasnya, tidak bisa ya, apa ya dibuat jalan, dibuat jadikan sawah. Nah, itu. Ini yang pertama, bai'ul manfa'ah, bai'u hakil mamar. Termasuk lagi wawad'il akhsyab al jidar, jual beli hak meletakkan kayu di atas tembok. Jadi beli hak untuk meletakkan kayu di atas tembok. Ya apa contohnya? Begini. Di sini ada rumah orang. Ini antum punya tanah. Kepingin buka warung kaki 5. bikin warung kaki 5. Apa? Jualan apa? Nasi goreng beneran misalnya. Bukan sulapannya. Saya kepingin buka warung nasi goreng beneran, judulnya gitu. Pakai bumbu artinya ya, bukan sulapan, tidak pakai bumbu tapi gurih.
Ini pakai nasi goreng beneran, minyaknya nggak second. Itu. Jadi pingin buka warung. Modalnya sedikit. Antum kalau bikin warung bangun, ya modalnya habis untuk bangun tok. Habis itu mau buka usaha, ndak punya modalnya habis untuk bangun fisik. Jadi harus bikin apa? Bangunan yang lumayan permanen gitu. Enggak. Caranya bagaimana? Ya gini aja. Tinggal ini kan temboknya orang kan ya. Antum bikin tenda. Udah, kayu ini kan harus ada tiangnya ya. Kalau buat tiang lumayan mahal padahal modalnya sedikit. Ya udah, numpang aja kayunya taruh di sini, kasih tenda. Kayu numpang di atas temboknya orang. Bakhil ini enggak bangun, enggak awas. Jangan ngeletakkan kayu di atas tembok anak. Loh kenapa? Kan enggak membahayakan. Enggak, anak enggak mau. Enggak mau. Jadi enggak mau ya, numpang kayu ditaruh di atas tembok. Enggak membahayakan. Enggak, nanti rumah anak ambles ke dalam bumi nanti ya. Itu. Enggak mau. Nah, terus ya apa? Bayar. Nah, bayar solusinya ada dua, imma sewa, imma beli manfaat. Kalau antum sewa resiko, sewa, wes tak sewa setahun. Nyewa untuk apa? Sekedar meletakkan kayu tendanya, warung nasi goreng itu ya, kayunya taruh di atas temboknya itu, tak sewa setahun. Nanti kalau orang ini hasut, waduh kok laris, wes ndak mau diperpanjang bongkaran. Ini nanti ya resiko kalau saya sewa. Kepingin dah resiko beli, wes. Ini tak beli, bukan temboknya tak beli. Hak untuk meletakkan kayu di atas tembok ente tak beli. Jadi saya beli hak guna, hak menggunakan tembok ente. Bukan membeli temboknya, temboknya tetap milik ente. Bisa dimanfaatkan oleh orang itu. Temboknya tetap milik pemilik rumah. Boleh apa? Masang paku di situ untuk apa? Untuk terserah, miliknya dia tetap. Cuma pembeli ini berhak menggunakan tembok untuk apa? Tempat meletakkan kayu tadi itu. Tembok ente tak beli hak gunanya. Bukan temboknya dibeli, hak menggunakan tembok saya beli. Untuk apa? Meletakkan kayu. Udah berarti kalau kayak gitu tidak bisa, udah sampai kiamat berhak terus. Bahkan seandainya temboknya sudah hancur, roboh, dibangun lagi, boleh naruh lagi. Boleh naruh lagi sampai kapan? Sampai kiamat. Hatta nanti rumahnya dijual ke orang lain, saya tetap berhak naruh di sini. Lu ini pemiliknya sudah ganti, hatta pemiliknya sudah ganti, ana udah berhak naruh kayu di sini sampai kiamat. Wadah ya. Ini jarang terjadi ya. Hal kayak gini ini jarang terjadi karena jarang orang tahu. Jarang orang tahu. Ini kedua. Ketiga, wa haqqul bina ala satah, termasuk jual beli manfaat adalah membeli hak bangun di atas loteng. Kalau di Indonesia kan rumah kita terbiasa di atasnya itu genteng, bukan dek cor itu ya, bukan cor, tapi apa genteng. Kalau di Arab jarang, justru rata-rata di atas itu cor, ya, baik cor yang dari tanah atau yang dari semen. Nah, jadi kalau di Arab itu di atasnya cor, kosong kan di atas kan ya. Biasanya dibuat jemuran ya. Kayak ribat itu di atas kan ada deknya kan ya. Nah, cor kan di atas dimanfaatkan enggak kan? Paling buat jemuran aja. Paling buat jemuran. Kalau orang punya uang sedikit dikasih lampu-lampu buat ngopi di atas ya. Nah, itu buat ngopi, tapi banyak mafsadahnya. Akhirnya kelihatan semua yang di jalan itu ya. Itu. Banyak kotornya. Duduk yang mata kita mengarah ke jalan tempat lewatnya orang itu banyak kotornya. Akhirnya ngitungi mobil itu dan macam-macam. Fudul minimal fudul, lebih-lebih bisa maksiat oleh itu bila memandang sesuatu yang tidak halal. Apalagi kalau di atas melihat aurat ke rumah-rumah orang. Itu hati-hati. Jangan biasakan kayak gitu. Itu haram itu ya. Nah, jadi yang ketiga ini hak untuk membangun di atas loteng orang. Ini diperlukan mungkin untuk orang yang kepingin buat rumah tapi tidak punya uang untuk beli tanah karena tanahnya mahal. Kayak di daerah perkotaan besar, di daerah kota besar kayak di Surabaya, yang di pusat kota Surabaya itu tanah per meter itu harganya
ada yang sampai 100 juta per meter. Jadi di daerah itu kalau antum punya mobil Avanza, kepingin beli tanah untuk dibuat tempat parkir, tempat parkirnya berlipat-lipat dibanding Avanzanya ya. Jadi mahalan parkirnya dibanding Avanzanya ya. Nah, ini mahal, per meternya itu lebih dari 100 juta per meter. Nah, untuk parkiran minimal berapa meter? Ya, butuh bermeter-meter kan. Jadi kalau mobilnya Avanza lebih mahal tempat parkirnya. Itu lebih mahal. Nah, kayak gitu mahal. Kepingin bangun rumah di situ, beli tanah ya mahal. Caranya ya gini, ada orang punya rumah di atasnya kosong, cor ini. Di atasnya ini kosong, cor. Gak dipakai sama orangnya, nganggur gitu, kosong. Wes, tak beli. Bukan dibeli rumahnya, ya, bukan dibeli lotengnya, dibeli hak untuk bikin bangunan di atas ini. Jadi saya membeli hak bangun bangunan di atas rumah ente. Kan kosong eman ini, cor, di atasnya cor tapi di atasnya tidak ada bangunan. Wes, mending tak beli. Wes, ana beli hak untuk membangun bangunan di atas rumah ente, di atas loteng ente. Berapa? 500 juta. Sampai kapan? Sampai kiamat namanya beli. Ya sampai kiamat. Ya udah. Maka kalau memang kesepakatan, kalau tidak mau tidak masalah. Kalau sewa resiko, tak sewa 10 tahun. Setelah 10 tahun tidak mau diperpanjang, bongkar rumah ini ya. Padahal udah mengeluarkan biaya banyak. Solusinya beli. Bukan beli bangunannya, tapi beli hak untuk bangun. Habis itu saya sendiri yang bangun biaya lagi saya. Nah, sampai kapan? Sampai kiamat ini. Sampai kiamat. Itu. Nanti saya bikin tangga dari luar sini. Ya. Nggak boleh maksa anak harus lewat dalam rumah ini. Nggak boleh, kalau orang nyari itu nggak masalah. Tapi kalau nggak boleh, itu ya pakai tangga di luar situ. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini namanya hakul bina. Boleh sampai kiamat. Seandainya rumah ini dibongkar, dibangun lagi, saya berhak bangun lagi di atas. Ya. Nah, ini tapi pengecualian. Ini namanya bai'ul manfa'ah. Antum biar tahu bai'ul manfa'ah. Tapi itu sekali lagi bai'ul manfa'ah ini pengecualian. Ya hanya dalam kasus-kasus tertentu ini. Dalam mazhab Syafi'i hanya dalam kasus-kasus tertentu. Tidak luas. Nah, sebagian orang gampang-gampang ini bai'ul manfa'ah, dikit-dikit bai'ul manfa'ah. Wallahu alam dalam mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i bai'ul manfa'ah ya khusus ini saja. 3 ini. Nah, selain itu tidak bisa jual beli pulsa. Beli apa itu? Antum beli pulsa itu beli apa? Beli benda. Apa bendanya? Beli pulsa dapat apa antum beli pulsa? Dikasih benda. Mungkin dulu yang gesek itu ya. Yang gesek itu voucher yang gesek itu ada bendanya itu. Tapi kalau yang enggak langsung beli pulsa berapa 100.000, udah dikasih bondok. Tidak ada fisiknya. Elektrik. Beli apa itu? Benda. Tidak ada bendanya. Oh, bai'ul manfa'ah. Sebagian orang ini masuk bai'ul manfa'ah. Bai' itu kan tufidu mil kainin au manfaatin ala takbid. Bai'ul manfa'ah ya 3 itu tadi. Selainnya itu apa? Bai'ul manfa'ah? Tidak. Wadah ya? Jadi bai'ul manfa'ah hanya 3 ini. Sudah. Ini tarifnya bai'. Apalkan. Apa? Tarifnya bai'. Aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu mil kainin au manfaatin alat takbid. Ini takrifnya akad bai'. Tarifnya akad bai' itu. Nyambung aja ini sampai asar, habis itu selesai ya. Itu ini istirahat nanggung sudah. Sebentar lagi sudah adzannya. Tak langsungkan aja sebentar. Tadi datangnya soalnya mulainya agak lambat. Arkanul bai'i salah satu. Rukunnya bai' ada 3, akidan. Kalau diglobalkan 3, kalau ditafsil jadi 6. Akidan, 2 orang yang melakukan akad. Wahuma al-bai' wal musyari, penjual dan pembeli. Wa maqudun alaih, yang diakad. Ini juga 2. Wa wasaman wal musman, saman dan musman. Wasighah 3. Sighah ini wahya al-ijab wal qabul. Ijab, saman dan musman. Dalam jual beli itu ada saman, ada musman. Saman itu alat pembayaran. Musman barang yang dibeli. Penting membedakan saman dan musman. Kalau jual beli itu pakai emas
dan perak, pakai mata uang emas dan perak, ya uang itu yang saman. Atau sekarang pakai uang kertas, beli kitab bayar uang, maka uang itu namanya saman, kitabnya namanya musman. Lah kalau barter, mana saman mana musman? Misalnya HP tukar dengan kamera, kamera yang tak beli, apa? Tukar HP. Mobil ente tak tukar dengan mobil anak, sawah ente tukar dengan mobil anak, nah sawah ente tukar dengan rumah anak misalnya. Nah, barter. Mana saman, mana musman. Itu. As-saman wal musman. Catatan kaki di bawah, al-farqu bainahuma idza kana naqdaini au aradaini. Kemarin di bab zakat sudah terangkan. Harta itu ada kalanya naqd, ada kalanya ard. Naqd itu apa? Emas atau perak, mata uang. Au ardaini. Kalau ard itu selain uang. Ya. Kayak HP, mobil, rumah, sawah, dan seterusnya. Ini. Jadi kalau jual beli itu jual beli uang dengan uang, kayak beli dolar dengan rupiah, atau barang dengan barang, barter tadi itu, mobil tukar mobil, atau mobil tukar sawah. Nah, maka yang dikatakan saman, annas saman ma dakhalatul ba, yang dimasuki oleh huruf ba. Bi'tuka hadal kitab bihadihil mirwahah. Bi'tuka hadal kitab atau bi'tuka hadal jawal bihadihil mirwahah. Yang ada baknya ini namanya saman, bihadihi ya. Nah, atau bi'tuka hadad dolar bihadihir rubiyah, bihadihi. Yang dimasuki bak itu yang namanya saman itu. Ini kalau sama-sama naked atau sama-sama arat. Fa in kana ahaduma naqdan wal akharu ghairuhu. Kalau yang satu naked uang, yang satu bukan uang, fasaman huwa naked, otomatis yang naked yaitu yang menjadi yang disebut saman, dimasuki ba atau enggak ya. Nah, itu. Faedahnya membedakan saman dan musman itu apa? Ada. Annas saman yajuzul i'tiyadu anhu bi khilafis saman. Bi khilafil musman. Saman bisa ditukar. Kalau musman enggak bisa. Kalau musman tidak bisa. Contoh, mobil ente tak beli dengan harga 200 juta. 200 juta ini saman. Mobil musman. Udah jadi transaksi. Oke, setuju, saya terima. Habis itu berubah pikiran. Tadi ente tak bayar 200 juta kan? Samanya 200 juta. Jangan bayar uang wis. Kemarin kan mobil antum beli dengan harga 200 juta. Wis jangan dibayar 200 juta. Bayar sawah gimana? Jadi uang itu wis ana ndak mau uang, diganti sawah. Boleh. Ini namanya iktiyat. Minta ganti, minta tukar. Boleh kalau sama diganti. Tapi kalau musman ndak bisa. Tadi kemarin mobil ente tak beli dengan harga 200 juta. Dengan harga 200 juta. Habis itu setelah kesepakatan transaksi sudah selesai, oh ya mobil tuh. Habis itu mobil, waduh nyesel anak beli mobil. Nyesel beli mobil. Kemarin mobil ente tak beli kan 200 juta. Ya apa kalau ganti sawah ya? Ente kan juga punya sawah, mobilnya untuk ente ganti sawah mobilnya. Nggak bisa. Kenapa? Musman tidak bisa ditukar. Kalau saman bisa. Lu ya apa kayak gitu, gampang, banyak solusinya nanti. Yang penting antum paham ini. Saman dan musman. Kalau langsung tukar begitu saja tidak bisa. Ya udah kalau tadi menyesal, ya terima aja mobil, habis itu mobilnya tukarkan sawah, beres. Ya, diterima dulu. Akad yang pertama diselesaikan dulu, baru akad baru. Kalau akad pertama dirubah lah, ini yang nggak boleh tadi. Kalau saman bisa, kalau musman tidak bisa. Ini rukunnya B. Kemudian rukunnya B lagi ijab dan qabul. Segot, ijab dan qabul. Ijab itu apa? Catatan kaki di bawah. Maya dulu alat tamlik. Lafat yang menunjukkan memindah kepemilikan. Dalalatan dohirotan, dengan menunjukkan secara jelas. Ya dulu alat tamlik. Kalau qabul, ya dulu alat tamalluk, memiliki. Tamlik memilikan ke orang lain. Tamalluk memiliki untuk diri sendiri.
Jadi tamlik memindah kepemilikan. Kalau tamaluk menerima kepemilikan. Itu ijab. Jadi ijab itu lafadz yang menunjukkan memindahkan kepemilikan pada orang lain. Saya jual HP ini. Ini namanya ijab ini. Saya jual HP ini kepada antum dengan harga 500.000. Lafadz ini menunjukkan kalau saya ingin memindah kepemilikan HP kepada antum. Antum ngomong qabil tuh, ya saya terima. Saya terima artinya lafadz yang menunjukkan kalau antum apa? Menerima kepemilikan HP. Ini namanya qabul. Bedanya ijab sama qabul. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i sekali lagi jual beli itu apa? Harus ada ijab dan qabul. Harus ada sigat yaitu ijab dan qabul. Udah. Nah, kita tutup dengan syurutul akidain. Nah, itu rukun. Jadi selalu yakut itu begitu. Dan memang begini dalam kitab apapun. Belajar itu pertama tarif, kemudian rukun, setelah itu syarat untuk setiap rukun. Tarifnya B sudah, rukunnya B sudah. Rukunnya B yang pertama apa? Akidain. Penjual dan pembeli. Syaratnya penjual dan pembeli ini dibahas sekarang. Syurutul akidain. Syurutul akidain ini arba'atun. Syaratnya akidain, penjual dan pembeli itu ada 4. Pertama, itlaqut tasarruf. Tasarrufnya harus mutlak, bebas. Bebas bertasarruf. Artinya bebas bertasarruf, ai idnus syari'i lahu lisaksi fihi fit tasarruf. Orang itu dikasih izin oleh syariat untuk melakukan tasarruf, untuk melakukan jual beli, untuk melakukan memiliki, menerima kepemilikan, memindah kepemilikan, itu namanya tasarruf ya. Itlaq bebas, dikasih izin. Jadi syarat untuk bisa menjadi penjual atau pembeli, orang itu harus mendapat izin dari syara. Ya apa caranya mendapat izin dari syara? Semua orang itu mendapat izin dari syara kalau memenuhi beberapa syarat. Apa? Ini fala yasihu aktu sabiyin wa majnunin wa mahjurin alaihi bisafah. Ini orang-orang yang tidak diizini oleh syara untuk tasarruf. Ini tidak sah, ini jual beli. Sobi tidak sah, akadnya anak kecil walaupun sudah tamyiz, pinter, etes ya, ngecepret, metuwe, anak kecil metuwe seperti orang tua gayanya ya, itu tidak sah. Sobi belum balik, pokok selama belum balik ini belum diizini oleh syara untuk tasarruf. Namanya apa? Jadi ada namanya mutlaqut tasarruf. Nah, ini orang yang dikasih kebebasan untuk tasarruf oleh syara. Kebalikannya mahjur aleh. Nanti ada bab hijir nanti. Bab hajar. Nanti ada bab hajar. Jadi untuk mengetahui siapa mutlaqut tasarruf nanti akan ada bab khusus namanya bab hajar. Orang-orang yang dilarang tasarruf oleh syara. Siapa saja orang-orang yang dilarang untuk tasarruf? Antum bakal paham siapa saja. Pokok bebas dari hajar berarti mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf ini orang yang bebas, artinya mendapatkan izin dari syara untuk tasarruf. Tidak perlu nunggu SMS dari Jibril. Ya, tidak usah. Pokok tidak masuk mahjur aleh berarti mutlaqut tasarruf. Nah, wadah ya. Nah, di antara yang mahjur aleh yaitu sobi, anak kecil, tidak boleh. Baik dia beli untuk diri sendiri atau disuruh orang tuanya. Waduh, di pondok anak kecil repot ini ya. Di pondok yang apa? Di situ ada anak kecil, tidak sah jual belinya. Padahal di SD banyak kan ya, di TK aja banyak, beli es sendiri, beli kue sendiri, beli mainan sendiri, nggak sah mazhab Syafi'i. Anak kecil tidak sah jual belinya, batil. Lo orang tuanya nyuruh, batil, tidak boleh, tidak sah, batal. Akadnya itu batal. Kenapa? Tidak memenuhi syarat ini, itlaqut tasarruf, tidak dapat izin. Nah, ada sebagian pendapat memperbolehkan asal sudah tamyiz. Dan ini yang apa? Banyak dipak orang-orang menerapkannya. Gitu. Madhab kita tidak sah, anak kecil hatta wis metu etes pinter yang ngenyang kayak embok-embok ya, kayak mama turun 500 ya sakne. Kalau nawar itu pinter itu tetap tidak bisa, harus balik, balik. Kenapa kok anak kecil ini tidak boleh? Demi kemaslahatan dia,
dia, karena anak kecil itu belum sempurna akalnya, itu belum sempurna akalnya. Itu syarat pertama. Termasuk orang gila, tidak sah jual beli. Orang gila kadang-kadang beli kopi, ya bawa uang itu. Gila, tapi ke fulus ngerti, susu kurang ngamuk. Gitu. Ada orang gila kayak gitu. Kembaliannya kurang ngamuk. Kalau diajak ngomong lain tidak nyambung. Tapi kalau ke fulus, wah masya Allah, ya. Wapal ke fulus itu. Kembaliannya kurang, ya. Kalkulator salah, bisa ngerti dia. Nah, itu. Ada kayak gitu, ada tahu sendiri. Majnun tapi ke fulus itu masya Allah ya, itu tahu semua kalau fulus. Itu beli itu sesuai kurang nggak. Tapi kalau untuk urusan yang lain gila dia, wallah alam, ala kulli hal. Wa majnun, wa mahjurin alaihi bisafah, atau orang yang dihajar, dilarang tasarruf gara-gara safah. Safah ini bongol. Apa bongol? Nanti ada nanti babnya ya, enggak usah sekarang. Pokok antum punya gambaran aja sekarang, syarat orang itu jual beli harus mendapatkan izin dari syarak untuk melakukan tasarruf. Siapa yang dilarang? Nanti ada bab hajar, enggak jauh kok. Enggak jauh dari bab B, nanti ada bab hajar, orang-orang yang dilarang untuk tasarruf. Kemudian yang kedua, wa adamul ikrahi bihaqqin, tidak ada paksaan yang tanpa hak. Jadi orang jual beli, penjual atau pembeli, kalau dipaksa dan paksaannya salah, paksaan tanpa hak, maka tidak sah jual belinya. Hatta dia ngomong bituka kobil tuh percuma, tidak sah kalau dipaksa. Jadi yang sah itu siapa? Orang yang menjual tanpa adanya paksaan, atau dipaksa tapi paksaannya benar. Paksanya benar. Ya apa contoh paksaan benar? Itu wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin ay fi malihi fala yasihu aqdu mukrahin fi malihi bi ghairi haqq. Orang yang dipaksa untuk akad pada harta bendanya tanpa hak tidak sah. Amma bi haqqin fayasihu, kalau dengan hak sah. Ya apa contohnya? Contohnya begini, ka'an tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafaidaini. Orang waktunya bayar utang bulet aja, alasan tidak punya fulus. Mobil ente ini jualan, ndak eman jualan, utang udah jatuh tempo, waktunya bayar, suruh bayar, ndak mau, alasan ndak punya fulus, tapi punya mobil, ndak mau jual, udah laporkan ke hakim. Nanti hakim maksa, jualan mobilnya, ndak tak penjara ini. Akhirnya takut dipenjara, dijual karena terpaksa. Paksanya bener apa enggak? Bener, karena dia utang ndak bayar. Itu utang ndak bayar, maka paksaan ini benar, sah. Walaupun terpaksa tetap sah. Kenapa? Paksaannya dengan hak, paksaannya benar. Tapi kalau paksaan tidak benar, tidak sah. Ayo jual rumah inti, enggak tak jotosi ini. Rumah inti ini anak mau bikin pelebaran ini, anak punya perusahaan harus saya lebarkan. Enggak, tak datangkan preman gebuki inti. Jualan, bukan ngerampas cuma-cuma, ngerampas dengan beli, tapi paksaan. Jualan, enggak, tak datangkan preman, tak gebuki. Jualan tanah inti, anak mau bikin pelebaran perusahaan, tidak sah. Hatta dikasih harga normal, bahkan di atas normal, tidak sah kalau orangnya tidak mau. Terserah orangnya mau jual atau tidak bisa nggak bisa dipaksa. Kecuali kalau pemerintah masih ada khilaf. Kalau pemerintah dan demi kemaslahatan umum, pelebaran jalan misalnya ya, jalannya sempit, macet di sini, tiap hari macet, mau tidak mau harus dilebarkan. Melebarkan ya, rumah sebelahnya itu harus sebelah jalan itu harus dibongkar, dibuat pelebaran jalan. Apa boleh? Ini masih khilaf kalau pemerintah. Kalau perorangan tidak bisa ya. Kalau pemerintah masih khilaf, asalkan demi kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan Pak Ute, kemaslahatan umum ya. Kemudian syarat ketiga bagi orang yang jual atau beli, ini syaratnya pembeli ini. Wa islamu man yushtara lahu nahwu mushafin au muslimin au murtadin la ya'tiqu alaih. Pembeli mushaf syaratnya harus muslim. Ini syarat khusus pembeli mushaf. Kalau beli beras, ada orang kafir beli beras ke antum tidak apa-apa. Tapi kalau beli mushaf tidak bisa, harus muslim. Itu wa islamu man yushtara lahu nahwu mushaf. Kenapa kok man yushtara lahu bukan man yashtari? Karena yang penting pembeli mushaf itu harus muslim, baik dia beli sendiri atau nyuruh orang.
Orang kafir datang ke antum, kepingin beli mushaf, tidak boleh. Nyuruh orang, tidak beli sendiri. Nyuruh orang, tolong belikan mushaf. Datang ke toko antum, beli mushaf. Untuk siapa? Itu orang kafir itu. Katanya beli sendiri tadi ke sini nggak boleh. Ana disuruh dia, wakil. Yang datang, yang beli siapa? Muslim apa kafir ini? Muslim. Tapi untuk kafir tidak boleh. Man yustaro lahu. Makanya bahasanya pakai yustaro lahu, bukan man yastari. Baik dia beli langsung atau mewakilkan, tidak boleh. Harus muslim pembeli mushaf itu. Wa islamu man yushtara lahu nahwu mushaf. Jadi pembeli mushaf, orang yang beli mushaf baik secara langsung atau pakai wakil, syaratnya harus muslim. Apa harus mushaf? Enggak, ini nahwu mushaf. Semisal mushaf. Apa semisal mushaf? Kal hadis, kitab hadis. Enggak boleh juga orang kafir beli kitab hadis. Wa asaris salaf, kitab-kitab yang cerita tentang salaf. Ayil hikayat wal akhbar anis solihin, kitab-kitab manakib, kitab-kitab kalam salaf. Itu tidak boleh. Wal murad bil mushaf ma fihi Qur'anun walau harfan, apapun yang ada tulisan Al-Qur'an walaupun satu huruf. Itu ingkusida annahu Qur'an walau fi dimni ilmin kan nahwi au dimni tamimah. Pokok ada tulisan-tulisan Al-Qur'an tidak boleh. Itu atau nama-nama mu'azzam. Iya, orang kafir kepingin beli keramik itu yang ada tulisan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada keramik tulisan tulisan misalnya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keramik tulisan Yasin atau misalnya itu ainama tuwallu fasamma wajhullah misalnya. Tidak boleh. Orang kafir beli itu tidak boleh. Enggak, anak kepingin rumah anak kalau laki-laki model kayak gitu, enggak boleh. Beliau yang lain, gambar kembang, gambar opo gitu. Jangan yang beli ini, tidak boleh. Nah, sekarang masalahnya yang jual ya. Yang jual mereka. Keramik tulisannya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang punya toko kafir ya. Yang punya toko kafir. Yang salah yang jual ke toko itu. Tidak boleh harusnya. Jadi kalau ada perusahaan keramik tulisan kayak gitu, toko kafir yang kulak tidak boleh. Tidak, ini khusus yang muslim yang beli ini. Ya, tidak boleh kafir. Akhirnya nyuruh orang muslim untuk beli. Kalau tahu tidak boleh. Jadi intinya orang kafir tidak boleh beli apapun yang ada tulisan Quran atau kitab-kitab seperti hadis asarus salaf itu. Tidak sah, bukan hanya haram, tidak sah jualan. Sekarang kata orang kafir jualan Quran. Ya, toko-toko buku itu jualan Quran, tidak boleh itu, tidak sah itu, dia kulaknya itu tidak sah. Lah terus ya apa sikap kita? Beliin semua, antum kalau tahu beliin semua. Lo kan tidak sah. Untuk menyelamatkan jual belinya mungkin tidak sah ya, karena mushaf ini kan bukan miliknya dia belinya ke pabrik, ke percetakan misalnya, belinya kan tidak sah kan ya, berarti bukan miliknya dia. Antum beli untuk menyelamatkan. Dibiarkan di situ ihana. Mushaf kok ada di tokonya orang kafir, ihana. Kalau antum tahu beliin semua. Hah? Ndak ro, sing mesti kan sing saiki mesti nyelametno. Kulak maneh kan ndak mesti. Ya kan ndak ono. Urut-urut tak nurut itu urusane. Nah itu. Sing jelas sekarang menyelamatkan ini maslahati mesti. Kulak maneh enggak mesti. Nah itu. Jadi selamatkan. Ya yang salah sekarang yang punya percetakan kadang sing kafir ya, yang punya percetakan kafir. Mushaf itu di percetakan tidak terhormat, ditaruh kelemparaan ada di bawah, di injak-injak kayak gitu, tidak boleh dibiarkan kayak gitu. Nah, itu kalau kita nggak tahu enak, makanya ojo seneng moco berita biar nggak tahu aneh-aneh ya. Antum kalau tahu berita, tahu yang aneh-aneh terus nggak melakukan sesuatu yang antum mampu kena haram. Kalau nggak tahu apa-apa enak. Makanya ada hadis mengatakan aksaru adil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang kudet, kurang update atau apa-apa itu. Tanya ini enggak aku enggak tahu. Mosok viral di TV enggak enggak ada TV. Kebanyakan ahli surga itu gitu. Orang yang bulhu, bongol urusan dunia. Itu enggak ngerti apa-apa. Tanya gimana hukumnya ini yang lagi viral? Viral apa? Enggak. Lu masa enggak tahu ente kan? Enggak tahu, enggak baca, enggak pernah, enggak ngikuti berita la via internet, wala TV, wala koran. Enggak tahu. Nah, penduduk surga banyak yang model kayak gitu itu. Orang-orang kudet. Yang orang update terus itu, ya, itu.
ibu-ibu sosialita atau apa, orang-orang yang tahu semuanya itu ya, semuanya tahu. Ini bukan aksarul ahli jannah ya, tapi bukan berarti terus oh ini ahlun nar berarti enggak mesti ya. Kebanyakan penghuni surga itu yang nggak banyak tahu, urusan dunia itu banyak nggak tahu. Tanya nggak tahu, saya nggak tahu berita. Lo viral ini, ya atau viral nggak tahu ya apa, nggak ngerti kok. Nah ini itu aksarul ahli jannah al bulhu. Zamannya ablah, itu ablah. Ini kalau orang kafir nggak sah, haram dan tidak sah. Ada yang haram tapi sah. Apa? Jual kitab tasawuf ke orang Wahabi, haram tapi nggak sah, tapi tetap sah. Ya, kalau ke orang kafir haram dan tidak sah. Kalau ke Wahabi haram tapi tetap sah. Kenapa kok haram? Diihana mereka. Bahkan kata Syekh Sarwani, ihananya mereka kepada kutubus sufiyah aksar min ihanatil kufar. Gitu. Ya. Lebih parah pelecehan orang Wahabi ke kitabnya Aulia, ke kutubus sufiyah Sadatul Qaum, itu lebih parah dibanding pelecehan orang kafir. Orang kafir itu menjadikan kitabnya Imam Ghazali rujukan. Mereka mencaci maki Imam Ghazali. Di barat itu terkenal Imam Ghazali dengan sebutan Al-Ghazal. Pemikir-pemikir barat itu banyak menjadikan rujukan kitab-kitabnya Imam Ghazali, dikenal namanya sebagai Al-Ghazal. Ya, Al-Ghazal. Imam Wahabi dituduh kafir. Imam Ghazali divonis kafir sama mereka. Kata Syekh Sarwani, haram menjual kitab-kitab kalam salaf, kitab-kitab tasawuf kepada orang Wahabi, haram. Kenapa kok haram? Tapi tetap sah karena muslim. Tetap sah karena itu karena muslim. Kenapa haram? Karena pelecehan mereka kepada kutubus sufiyah aksar itu daripada pelecehannya kufar. Ihananya lebih parah. Nah, jadi ini syaratnya pembeli mushaf, tidak hanya mushaf, nahwu mushaf, semisal mushaf itu harus muslim. Termasuk juga au muslimin, budak yang muslim. Dulu ada budak. Au murtadin, budak murtad. Layak tiku aleh, yang tidak otomatis merdeka. Ada budak itu kalau dibeli otomatis merdeka. Jadi ada budak yang kalau dibeli otomatis merdeka. Siapa? Usul sama furu. Sama furu. Orang tua, ayah ibu, kakek nenek terus ke atas. Anak, cucu terus ke bawah. Ini usul, ini orang tua terus ke atas. Furu, ini anak terus ke bawah. Kalau ada orang beli budak, tahu atau tidak tahu, ternyata orang tuanya atau furunya, usulnya atau furunya, otomatis merdeka. Nggak pakai dimerdekakan. Begitu dibeli langsung merdeka. Lah, orang kafir beli budak muslim tidak boleh. Kecuali kalau salah satu usul atau furuknya. Orang kafir beli budak muslim tidak sah. Kenapa? Pelecehan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Budak muslim dibeli orang kafir, akhirnya kan dilecehkan nanti kan. Muslim menjadi budaknya orang kafir. Tidak sah. Kecuali kalau budaknya itu orang tuanya atau anaknya. Kenapa? Tidak ada pelecehan. Ketika dibeli langsung merdeka, tidak jadi budak. Begitu juga orang murtad, budak yang murtad dibeli orang kafir, tidak boleh. Kecuali kalau usul atau furu yang langsung merdeka, sah. Kenapa nggak ada pelecehan? Lu kenapa? Bukankah orang murtad lebih jelek dibanding kafir asli? Ya apa enggak? Nah, tapi tetap budak murtad tidak boleh dibeli oleh orang kafir. Kenapa? Ada catatan kakinya. 5 fi milkil kafir lil muslim minal idlal. Kalau muslim dimiliki kafir, pelecehan. Wali baqaiul qatil Islam wa hiya mutalabatuhu bihi bil Islam fil murtad. Karena orang murtad itu walaupun jelek tapi dia ada tuntutan untuk kembali kepada Islam. Kalau dimiliki orang kafir tambah sulit untuk balik ke Islam nanti, tidak boleh. Wadah ya? Nah, ini syarat ketiga, syarat terakhir pembeli dan penjual. Syaratnya pembeli. Syarat nomor 1 syaratnya pembeli dan penjual. Syarat nomor 2 syaratnya pembeli dan penjual. Syarat 3 dan 4 ini khusus syaratnya pembeli. Syarat ketiga tadi pembeli mushaf, semisal mushaf, pembeli budak muslim, pembeli budak murtad harus muslim, tak boleh kafir. Kecuali kalau budak yang langsung otomatis merdeka. Mayat tiga ala itu otomatis merdeka.
Terakhir, wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Ini syaratnya pembeli juga. Kafir itu ada kalanya harbi, ada kalanya ghairu harbi. Ini yang kita bahas kafir yang harbi. Kafir ghairu harbi itu apa? Kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam. Ima kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir tinggal di negara yang tinggal di daerah yang menjadi kekuasaan muslim. Dengan catatan mereka dilindungi dan bayar pajak. Pajak badan. Itu jadi kafir harbi itu begitu. Orang kafir dhimmi ya. Kafir ghairu harbi ini macam-macam. Ada dhimmi, ada muahad dan seterusnya ya. Dhimmi itu orang kafir tinggal di daerah kekuasaan muslim, mereka minta dilindungi oleh negara dengan imbalan bayar pajak setiap tahun, pajak badan. Dan tidak boleh diganggu ini. Dalam hadis dikatakan man adzali dhimmiyan fa ana hajiju yaumal qiyamah. Siapapun yang menyakiti kafir dhimmi, maka aku kata Rasulullah SAW yang akan menuntut dia di akhirat. Tidak boleh mengganggu kafir dhimmi. Ada kafir muahad. Kafir muahad itu ya mereka orang kafir yang punya perjanjian damai, tidak saling mengganggu. Antara kafir tidak mengganggu muslim, muslim tidak ganggu kafir. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kufar Makkah setelah suluh Hudaybiyah, perjanjian 10 tahun untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Itu tidak boleh diganggu juga. Ini namanya kafir muahad. Ada kafir mustakman. Kafir mustakman itu turis, ya kayak wisatawan itu loh. Jadi ada orang kafir yang tidak ada punya perjanjian apapun kita dengan dia, hatta dari Israel misalnya ya, hatta dari Israel datang ke Indonesia resmi, datang ke negara Islam izin, pakai visa. Ketika dia dapat visa, artinya telah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, tidak boleh diganggu. Oh Israel ini, tidak boleh. Kalau dia rencana mau datang, antum demo, nolak kedatangan dia, boleh. Tapi kalau sudah datang, dapat visa resmi, antum ganggu, haram. Rasulullah yang nuntut. Rasulullah SAW yang nuntut. Oh, ini Yahud ini, hatta dulu zaman Rasul ada Yahud. Ya. Jadi kalau antum mau protes, sebelum mereka datang di demo, awas, jangan datangkan. Itu. Kita menolak. Masyarakat Muslim Indonesia menolak kedatangan atlet Israel. Tidak apa-apa, sebelum mereka ada datang. Kalau sudah datang dapat visa, antum ganggu tidak boleh. Antum ganggu tidak boleh. Antum protes ke pemerintahnya boleh. Ya apa ini kedatangan? Pulangkan. Minta dipulangkan, boleh. Tapi kalau antum bertindak pribadi langsung ganggu yang bersangkutan, ini tidak diperbolehkan. Begitu Islam itu menghargai perjanjian. Hatta dengan orang-orang yang model kayak gitu ya, itu Yahudi ya dari dulu ya model gitu itu sudah. Dari dulu gitu itu. Wadah ya. Jadi kafir mustakman ini turis. Jadi kayak orang dari luar, tidak ada punya perjanjian apa dengan kita, datang ke negara Islam, izin, mendapatkan jaminan keamanan. Kalau jaminan keamanan itu dari pemerintah, maka sah. Kalau jaminan keamanan itu dari perorangan, fasid. Tapi tetap tidak boleh diganggu. Misal, ada orang Israel datang ke Indonesia, penyusup, tidak pakai visa, gelap. Nyamar jadi nelayan, minta jaminan keamanan pada orang ngemplak. Tolong jamin aku ya, cak jaminan aku timbul punang Indonesia, jaminan keamananku. Yo, apa cari aku? Tidak boleh kita ganggu. Diusir boleh, tapi diganggu, disakiti di sini nggak boleh. Suruh keluar boleh, fasid. Tapi tetap, walaupun fasid tidak boleh diganggu, disakiti, dibunuh, dirampas hartanya, dicopet, tidak boleh. Dikeluarkan boleh. Dikeluarkan dari Indonesia dalam keadaan aman. Ya, nyampe di negaranya setelah aman, antum mau berkelahi sama dia terserah. Tapi kalau di sini tidak boleh ya. Kenapa? Menghormati Muslim yang menjamin itu. Ini kehormatan la ilaha illallah. Jadi orang awam bukan pemerintah jamin keamanan untuk orang kafir harbi dijamin. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Hatta perempuan. Dan itu yang disiro kan begitu. Siapa yang datang itu minta jaminan kepada perempuan itu di Madinah. Itu.
Abul As ya, menantunya Rasulullah SAW ya. Itu kan waktu itu masih kafir, minta jaminan dijamin. Itu. Wah, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini mau lah Harbi ini tidak punya perjanjian itu sudah. Harbi. Lah, ini khusus nomor 4 ini. Wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Pembeli iddatu harbin alat perang. Apapun yang manfaat untuk berperang. Pembeli alat perang tidak boleh kafir harbi. Dhimmi boleh. Syaratnya pembeli alat perang tidak boleh kafir harbi. Baik dia beli secara langsung atau nyuruh orang muslim, tidak boleh. Makanya kalimatnya juga sama, yushtaro lahu, bukan man yastari tapi man yushtaro lahu. Wa adamu hirabati man yushtaro lahu iddatu harbin. Iddatu harbin, apa iddatu harbin? Catatan kaki di bawah, wahiyya kullu nafi'in fihi. Semua yang bermanfaat untuk berperang. Tidak boleh kalau yang beli kafir harbi. Misalnya ada negara Islam bikin pesawat tempur, negara kafir harbi ingin beli, tidak boleh. Atau perorangan kafir harbi ingin beli, tidak boleh. Itu. Jadi nggak boleh menjual alat perang apapun yang bermanfaat untuk perang kepada orang kafir harbi. Ini syarat yang keempat. Wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Wadah ya. Ini muamalat awal-awal pelan-pelan kayak gini. Tidak seperti ibadat kemarin ya. Pelan-pelan karena rata-rata antum masih pemula juga dalam bab muamalat. Apa pelan-pelan ada yang nggak paham ya antum mutalaah. Nah, nanti ketika sudah berjalan nanti banyak yang mirip-mirip sudah. Pertama perlu banyak pengenalan istilah-istilah kayak gitu itu penting. Ini awal-awal pelan kayak gini aja. Bingung is wajar dalam bab muamalah pertama kali belajar ada kebingungan itu wajar, tapi harus telaten begitu insya Allah nanti menjadi gamblang. Dan jangan terlalu fokus kepingin bahas masalah-masalah yang kontemporer. Nanti dulu itu prosesnya faham yang ada di fikih dulu baru nanti memahami yang kontemporer. Antum tidak paham yang di fikih ingin paham yang kontemporer, kebalik, tidak bisa. Harus yang di fikih dulu difahami kalimat per kalimat baru nanti jenjang berikutnya memahami yang kontemporer. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.